Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Bu Melpi dalam pelajaran matematika. Apa kabarnya anak-anak ibu? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jika tidak terlalu penting untuk keluar rumah, tetap di rumah saja. Jika itu sangat penting untuk kamu keluar rumah, maka tetaplah jaga protokol kesehatan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih tentang sistem persamaan linear dua variabel. Ibu ingatkan pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, yaitu dengan metode grafik. Nah, sebelumnya juga ibu telah menginformasikan bahwasanya dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel itu terdapat 3 metode. Yang pertama metode grafik, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga metode eliminasi. Nah, pada pertemuan terdahulu kita telah membahas bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan lanjutkan, kita akan membahas bagaimana cara menemukan himpunan penyelesaian dari SPLDP dengan metode substitusi dan eliminasi. Kita langsung pada pembahasan yang kedua, yaitu metode substitusi. Perhatikan, substitusi itu berarti penggantian. Maknanya salah satu variabel diganti dengan variabel yang lain untuk mendapatkan persamaan linear satu variabel. Jadi tadi kan dua variabel ya. Ada dua buah persamaan linear dua variabel. Nah, yang memiliki variabel yang sama, maka namanya sistem persamaan linear dua variabel. Nah, dengan metode substitusi kita akan mengganti salah satu variabel, nah supaya kita mendapatkan persamaan linear satu variabel atau PLSP, sehingga variabel yang satu hilang tergantikan ya. Nah, cara penyelesaiannya metode substitusi ini ya, dengan menggunakan metode substitusi ini, yang pertama ambil satu variabel pada salah satu persamaan. Jadi kan ada dua tadi ya, biasanya ada dua. Ambil salah satu di antara dua itu persamaannya. Kemudian selanjutnya nyatakan variabel tersebut dalam variabel lain. Dengan begitu akan diperoleh persamaan dalam bentuk baru. Yang kedua, substitusikan. Substitusi itu mengganti ya persamaan baru tersebut ke persamaan yang lain. Kemudian persamaan tersebut diselesaikan. Oke, tentu Ibu jelaskan seperti ini anak-anak Ibu belum terlalu memahaminya. Maka kita akan masuk kepada contoh soalnya ya, biar lebih jelas. Yang pertama, gunakan metode substitusi. Tentukan penyelesaian SPLDP berikut ya. 3x ditambah y sama dengan 7. Yang kedua persamaannya x ditambah 4y sama dengan 6. Langkah pertama, tuliskan masing-masing persamaan dalam bentuk persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, cukup anak-anak Ibu mengganti saja. Nah, ini 3x tambah y sama dengan 7 dibuat jadi persamaan 1. Itu saja ya. X ditambah 4y sama dengan 6 buat menjadi persamaan 2. Ini sebagai kode ya. Langkah kedua, pilih salah satu persamaan, misalkan persamaan 1. Kemudian nyatakan salah satu variabelnya dalam bentuk variabel lainnya ya. Pilih salah satu persamaan, misalnya persamaan 1. Di sini diambil persamaan 1. Salah satu berarti tidak harus persamaan 1, persamaan 2 juga boleh. Tapi untuk soal ini, untuk contoh ini diambil persamaan 1. Paham ya? Tidak harus persamaan 1, boleh persamaan 2. Tapi untuk contoh kali ini diambil persamaan 1. Kemudian, nah, apa itu persamaan 1? Persamaan 1 adalah 3x ditambah 4y sama dengan 7. Nah, yang variabel yang koefisiennya 1 yaitu y, maka y ditinggalkan, agak lebih mudah seperti ini. Y sama dengan 7 dikurang 3x. Kok bisa? Nah, 3x pindah ruas plus menjadi min
Ya, Y sama dengan 7 dikurang 3X. Nah, ini disebut dengan persamaan 3 sebagai kode. Ngerti ya? Langkah ketiga, nilai variabel Y pada persamaan 3. Nah, Y berapa tadi? Y sama dengan 7 dikurang 3X. Nah, Y sama dengan 7 dikurang 3X. Persamaan 3 ini ya, ini. Menggantikan variabel Y pada persamaan 2. Nah, artinya substitusi ya, substitusi, gantikan Y dengan 7 dikurang 3X untuk persamaan 2. Nah, mana persamaan 2? Persamaan 2 adalah X ditambah 4Y sama dengan 6. Nah, ganti Y dengan ini, dengan 7 dikurang 3X. Coba kita substitusikan. X tetap, ini X-nya ya, tetap ditambah 4Y seharusnya. Nah, Y diganti dengan 7 dikurang 3X sama dengan 6. Kemudian X ditambah 28, dari mana datang 28? 4 dikali 7 sama dengan 28 dikurang 12X. Dari mana dapat 12? 4 dikali 3X sama dengan 6. Sehingga yang tadinya 2 variabel, X dan Y, sekarang menjadi satu variabel, yaitu X saja. X ditambah 28 dikurang 12X sama dengan 6. Ya. X dikurang 12X sama dengan 6 dikurang 28. Karena 28 ini pindah ya, pindah ke ruas sebelahnya. Positif menjadi negatif. X dikurang 12X sama dengan min 11X. Min 11X sama dengan 6 dikurang 28 sama dengan min 22. X sama dengan 2. Min 11X sama dengan min 22. Berarti X sama dengan min 22 dibagi min 11. Itulah dapat 2. Ya, 22 dibagi 11 sama dengan 2. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Sudah dapat X. Ibu harap paham anak-anak ibu ya. Sudah dapat nilai X. Himpunan penyelesaian berupa X, Y. Ya, maka kita mencari Y saja. Ingat X-nya sama dengan 2. Ini yang tadi X sama dengan 2 ini ditandai lagi dengan persamaan 4. Ya. Persamaan 4, X sama dengan 2. Nah, langkah keempat, nilai X pada persamaan 4, yaitu X sama dengan 2, menggantikan variabel X. Substitusi, ya, substitusi X dengan min 2. Gantilah X, dengan 2 ya. Gantikan X dengan 2, itu kalimatnya. Gantikan X dengan 2 pada salah satu persamaan awal. Di sini diambil persamaan 1, tidak hanya persamaan 1, persamaan 2 juga boleh. Hasilnya akan sama. Mau persamaan 1, mau persamaan 2, hasilnya tetap sama. Nah, di sini diambil contohnya persamaan 1. Berapa persamaan 1? Yaitu 3X ditambah 7Y. Ya. Nah, ganti. Substitusi X menjadi 2. Harusnya 3X menjadi 3 kali 2 ditambah Y sama dengan 7. 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah Y sama dengan 7. Y sama dengan 7 dikurang 6. Y sama dengan 1. Disebut dengan persamaan 5. Nah, langkah kelima, menentukan penyelesaian SPLDP tersebut. Dari uraian diperoleh nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Jadi dapat dituliskan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel tersebut adalah 2,1. Nah, itu dengan cara substitusi ya. Ibu harap anak-anak ibu dapat mengerti ya. Kemudian kita lanjutkan metode ketiga. Metode ketiga yaitu metode eliminasi. Ya, perhatikan. Berbeda dengan metode substitusi yang mengganti variabel, metode eliminasi justru menghilangkan salah satu variabel untuk dapat menentukan nilai variabel yang lain. Jadi,
eliminasi, substitusi artinya mengganti. Kalau eliminasi artinya menghilangkan, tereliminasi. Nah, terhapus, terhilangkan. Dengan demikian, koefisien salah satu variabel yang akan dihilangkan haruslah sama atau dibuat sama. Jadi, salah satu syaratnya untuk menghilangkan variabel, kita harus menyamakan koefisiennya. Biar lebih jelas, perhatikan contoh. Gunakan metode eliminasi untuk menentukan penyelesaian SPLDP berikut. X ditambah Y sama dengan 7 untuk persamaan 1. Persamaan 2-nya 2X ditambah Y sama dengan 9. Nah, penyelesaiannya, langkah pertama, menghilangkan salah satu variabel dari SPLDP tersebut. Misalkan variabel Y yang akan dihilangkan, maka kedua persamaan harus dikurangkan. Y sama dengan 7, persamaan tadi. Kemudian yang kedua, 2X ditambah Y sama dengan 9. Tadi ya, 9 di sini. Tolong diganti anak-anak ibu, sama dengan 9. Nah, itu terdapat kesalahan salah ketik ya. 9 ya, bukan 2, bukan 9. Nah, ini di sini ya, perhatikan caranya. X ditambah Y sama dengan 7, kemudian 2X ditambah Y sama dengan 9. Nah, tentu ini salah. Nah, kemudian kita eliminasi Y, karena koefisiennya sama-sama 1. Hilangkan Y. Nah, tentu Y kurang Y kan habis. Nah, itu yang dimaksud dengan mengeliminasi atau menghilangkan, dikurangi. Kemudian X dikurang 2X sama dengan min X. Min X sama dengan 7 dikurang 9 sama dengan min 2. X sama dengan 2. Min X sama dengan min 2. Kemudian kedua ruas dikalikan dengan min 1 ya, sehingga min dikali min kan jadi plus. X sama dengan 2. Jadi bukan ini ya, tolong dirubah. Jadi yang ini sudah di sini sudah betul. X sama dengan 2. Nah, kita sudah menemukan nilai X. Setelah kita menemukan nilai X, nah kita tadi mengeliminasi Y supaya kita menemukan nilai X. Nah, selanjutnya kita akan mengeliminasi X supaya menemukan nilai Y. Nah, langkah kedua, menghilangkan variabel yang lain. Nah, yang lain berarti yang X. Tadi kan Y. Dari SPLDP tersebut, yaitu variabel X. Perhatikan koefisien X pada SPLDP tersebut tidak sama, jadi harus disamakan terlebih dahulu. Kalau Y tadi kan enak 1, Y koefisiennya 1, yang ini juga 1. Nah, kalau sama-sama 1, berarti dia langsung seperti ibu kerjakan tadi, dia langsung. Nah, kalau dia tidak sama-sama 1 tadi untuk Y, kalau dia tidak sama, maka kita harus menyamakan dulu. Ini tidak sama, ini X variabelnya 1. Kemudian yang pertama variabelnya 1, yang kedua variabelnya 2. Supaya sama, maka kita harus mengalihkan yang pertama dikali 2 supaya dia jadi 2, yang kedua dikali 1 supaya dia tetap 2 ya. X dikali 2 2X. Y dikali 2 2Y. 7 dikali 2 14. Kemudian 2X dikali 1 2X. Y dikali 1 Y. 9 dikali 1 9. Sehingga ini jadi sama, sehingga koefisiennya jadi sama. Koefisien X jadi sama 2 ya. Sama-sama 2, baru kita eliminasi X-nya dengan cara mengurang. Dikurang 2X dikurang 2X jadi 0, jadi habis, jadi hilang. Itu yang dimaksud dengan mengeliminasi. Kemudian 2Y dikurang Y sama dengan Y. Nah, 2Y dikurang Y sama dengan Y. 14 dikurang 9 sama dengan 5 ya. Berarti diperoleh nilai X sama dengan 2. Nilai Y sama dengan 5. Nah, langkah ketiga menentukan penyelesaian tadi. X sama dengan 2, Y sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel tersebut adalah 2,5 X, Y. Jangan terbalik Y, X, X, Y. Nah, itu dia
penjelasan Ibu pada untuk materi sistem persamaan linear 2 variabel. Kita sudah bahas semuanya metodenya. Yang pertama metode grafik, anak-anak Ibu harus menggambar grafik pada koordinat kartesius. Nah, di mana titik potong kedua garis itulah himpunan penyelesaiannya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita bahas 2 metode. Yang pertama metode substitusi, yaitu menggantikan variabel. Yang kedua metode eliminasi, yaitu menghilangkan variabel. Mudah-mudahan anak-anak Ibu paham. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.